Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah kumpulkan kita dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tentram. Mudah-mudahan kenikmatan Allah ini bisa kita syukuri dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi nikmatnya. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencintai beliau, dapat memperbanyak menyebut nama beliau, dapat senantiasa bersolawat kepada beliau, dapat meneladani beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati imam kita, guru kita, Ustadz Anwar Sadat. Yang sama-sama kita hormati ketua BKM beserta pengurus. Yang kami takdimi, kami muliakan orang tua kami, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini, dan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kalau tak salah hitungan saya sudah masuk di tanggal 5 Rajab. Betul ya saudara? Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk Rajab ini, aroma Ramadan itu sudah tercium, sehingga kita mesti sudah membiasakan beramal dengan amalan-amalan seperti bulan Ramadan. Puasanya mesti sudah kita mulai, walaupun hanya Senin dan Kamis. Sedekahnya mesti sudah kita mulai, walaupun hanya sedikit. Sholat malamnya mesti harus kita mulai, walaupun hanya 2 rakaat. Bangun malamnya harus kita mulai. Maka ketika sudah kita mulai di bulan Rajab, di bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa. Jadi tubuh ini tidak kaget lagi. Maka kenapa di bulan Ramadan itu banyak yang sakit? Karena kaget. Tak pernah berpuasa 11 bulan, lalu sebulan penuh kita disuruh puasa. Yang tak pernah mencret tuh. Yang tak pernah demam, tak pernah bangun malam, segala macam. Yang tak pernah duduk lama bersila, baca Al-Quran lama sudah tak tahan, matanya pun tak tahan. Maka di bulan Rajab ini mesti sudah dibiasakan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya minder di sini nih. Karena kalau ditengok YouTube-nya itu kiai-kiai besar yang ada di sini dan membawa kitab-kitab yang besar ya. Saya dulu kalau
khutbah gitu membawa Al-Quran kecil, saya taruh di tas, tapi lama-lama saya mikir kadang payah untuk menempatkan itu, bawa kitab, bawa Al-Quran, kadang tak ada tempat meja, apalagi kalau kita sudah terlambat di masjid itu, kadang kita tempatkan di bawah, padahal itu Al-Quran. Maka sekarang saya cuma bawa tablet saja, jadi Al-Qurannya saya masukkan ke tablet, kitabnya dimasukkan di tablet, jadi tinggal buka. Kalau ini ditutup, walaupun ditaruh di bawah, kita tidak khawatir untuk su'ul adab terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masih mengkaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya mengkaji sirah ini kajian yang paling ringan. Kalau mengkaji fikih tentang halal haram berat, dan itu kiai-kiai besar. Kalau mengkaji tentang tauhid, beriman, kufur, itu pun berat. Tapi kalau sirah itu ringan. Jadi ada beberapa masjid itu, termasuk di tempat kami Baitul Ma'mur, kalau ada peringatan besar itu dia selalu pesan kepada panitia, carilah ustadz yang ringan-ringan aja lah baca. Kok usah bahas yang berat-berat, kita ini sudah hidup berat, masalah berat, kerja berat, ngaji pun berat. Jadi kadang-kadang ya begitulah kondisi masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik. Maka ketika Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah Nabi ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah Nabi itu 124.000. Lalu di antara 124.000 ada 313 Rasul, dipilih lagi 313 Rasul. Dan yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul itu semuanya mempunyai teladan yang baik. Tetapi teladan yang paling sempurna, yang dari segala aspek dan dari sudut pandang manapun dan dari latar belakang apapun bisa diteladani adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa alaihi salam, kalau kita menteladani rumah tangganya, Nabi Isa belum sempat berumah tangga. Tak bisa kita teladani dari sisi rumah tangganya. Kalau mau kita teladani bagaimana beliau mendidik anak, beliau belum sempat mempunyai anak. Kalau kita mau menteladani Nabi Sulaiman alaihissalam, ketaatannya luar biasa, bisa kita teladani. Tapi kalau kita orang miskin, susah untuk menteladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman itu mulai lahir sampai beliau wafat tidak pernah miskin. Kerajaannya besar, tentaranya banyak, hartanya banyak, istrinya pun banyak. Jadi kalau kita miskin, ingin menteladani Nabi Sulaiman pun susah. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Adam alaihi salam, kalau kita menteladani bagaimana hubungan baik kita dengan sesama besan. Nabi Adam tak punya besan. Nabi Adam tak punya mertua. Kalau kita mau meneladani bagaimana sikap kita, adab kita kepada mertua, maka kita tak bisa menteladani Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam tak punya mertua dan Nabi Adam tidak punya besan. Karena anaknya menikah dengan anaknya. Karena memang belum ada manusia lain selain Nabi Adam alaihissalam. Maka contoh yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tentang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan yang baik, teladan yang sempurna. Saya ingin berkisah bagaimana ayat ini diturunkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan itu bersambung dari Quran surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 26. Itu berkisah tentang perang Khandaq. Jadi Allah turunkan ayat 9 Al-Ahzab tadi sampai 26 itu masa perang Khandaq. Kenapa Allah turunkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai teladan yang baik itu di saat perang Khandaq, tidak di saat yang nyaman, tidak di saat damai, tidak di saat yang tenang gitu. Saat perang Khandaq itu kondisi kaum muslimin di Madinah itu sedang dalam kondisi ketakutan karena Yahudi dia berkoalisi, membuat koalisi besar yang mengajak kafir Quraisy di Mekah dan mengajak orang-orang musyrik untuk bersatu menyerang kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin di Madinah saat itu belum banyak. Ada yang berpendapat saat itu cuma 1.500 orang. Ada yang berpendapat sekitar 750 orang. Ada yang berpendapat 3.000 orang. Sementara pasukan musuh yang ingin menyerang itu berjumlah 10.000 orang. Lalu dalam kondisi yang sedikit ketakutan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, lalu berunding, bermusyawarah bagaimana langkah untuk menghadapi kaum kafir yang 10.000 orang. Lalu ada yang usul Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi definisi sahabat Nabi itu dia hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan dia wafat dalam kondisi beriman kepada Nabi. Karena ada orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam kondisi beriman tapi tak pernah jumpa dengan Nabi, dia bukan sahabat. Kan ada yang jauh-jauh yang dari Yaman tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi terdengar bahwa telah diutus Nabi penutup para Nabi itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam, dia beriman tapi tak sempat berjumpa dengan Nabi, dia tidak dikatakan sahabat. Tapi ada juga yang dia hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tak beriman kepada Nabi. Kaum musyrik, kaum kafir, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya, mereka bahkan hidup bersama Nabi. Setiap hari jumpa Nabi, tapi tak pernah beriman kepada Nabi. Dia bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini, dia dari Persia. Persia itu sekarang Iran dan sekitarnya. Dulu Iran itu memang negara yang kuat, salah satu negara yang superpower. Lawannya itu Romawi. Romawi itu besar sekali. Seluruh Eropa itu wilayah Romawi, ditambah Afrika Selatan masih wilayah Romawi, ditambah Asia Barat itu masih wilayah Romawi. Asia Barat itu pun banyak negara, termasuk Maroko, termasuk Palestina sekarang, wilayah Israel yang diduduki itu sekarang mana, Sudan ya, Sudan, banyak negara. Jadi Romawi itu negara yang sangat besar sekali. Dan Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia, negeri penyembah api. Dia usul, ya Rasulullah, bolehkah aku usul? Jadi kalau karakter orang Arab dulu itu, kalau ada orang di luar Arab semasa belum datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau ada orang di luar Arab usul itu biasa tak diterima. Karena memang kesukuannya kuat sekali. Kesukuannya kuat, egonya kuat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri toladan yang baik. Itulah salah satu yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sebut Nabi Muhammad itu mempunyai keteladanan yang sempurna. Salah satunya itu ketika Salman usul, ya Rasulullah, kalau di tempat kami, di kampung kami, kalau ada musuh datang, kami biasa membuat parit. Padahal ketika Salman usul itu sahabat-sahabat utama ada di situ. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Ali ada, Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Abu Bakar ada di situ. Tapi ada orang asing, dia bukan dari orang Arab, dia usul. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia diterima usulnya. Jadi di Madinah itu dulu dikelilingi oleh gunung dan bebatuan yang terjal dan tajam. Salah satu-satunya akses untuk masuk ke kota Madinah, kalau dengan rombongan yang besar, apalagi pasukan musuh itu jumlahnya 10.000 orang, itu pasukan yang sangat besar, satu-satunya akses masuk adalah dari utara. Karena dari timur, barat, dan selatan itu dikelilingi gunung-gunung dan batu-batu yang terjal. Kalau sekarang katanya sudah banyak didatarkan. Kalau masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu susah dilewati. Maka pada saat perang Khandaq itu orang-orang tua, anak-anak, wanita itu udah diungsikan di atas gunung oleh Nabi. Jadi yang tinggal di bawah itu tinggal orang-orang yang siap untuk berperang. Masa Nabi itu belum ada tentara bayaran. Jadi siapa yang mau berperang ikut. Mulai ada dibuat tentara seperti sekarang, dibayar setiap bulan, dilatih khusus, lalu memang khusus dia berperang, itu masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab memang direkrut betul prajurit itu menjadi tentara dan dibayar setiap bulan. Masa Nabi belum, siapa yang mau ikut berperang ikut, yang tidak Nabi paksakan. Tapi para sahabat itu seluruhnya ikut berperang. Maka dibuat parit sepanjang 4 km. 4 km dengan lebar dan kedalaman yang kira-kira tidak bisa dilompati oleh kuda. Jadi dalam. Kalaupun kuda itu melompat jatuh, kuda itu tak bisa lagi naik. Akhirnya 1.500 orang dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuat kelompok-kelompok untuk membuat parit sepanjang 4 km. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dalam pembuatan Khandaq, pembuatan parit itu tidak hanya memerintahkan, tidak hanya datang peletakan batu pertama, lalu pulang, pekerjanya mengerjakan, selesai diundang lagi peresmian. Nah, nanti ada yang tersinggung kan? Jadi Nabi tidak. Nabi itu dia pengawasnya, sekaligus beliau membantu pekerjaan. Yang paling banyak bekerja beliau, karena beliau mengontrol dari ujung ke ujung sepanjang 4 km. Di bawah beliau ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi dibuat kelompok-kelompok, masing-masing kelompok ditunjuk ketuanya. Ketuanya ini kalau ada masalah harus melapor kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau selesai kepada Sayyidina Umar, tak sampai masalah itu kepada Nabi. Tapi kalau tak selesai, maka masalah naik kepada Nabi. Jadi Nabi mengajarkan yang pertama tadi, menerima saran dan masukan dari siapapun, asalkan itu untuk kebaikan. Yang kedua, Nabi mengajarkan bahwa membuat manajemen berjenjang, kepemimpinan berjenjang. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk mengontrol parit itu, ada salah satu kelompok yang dia tak sanggup menggali parit karena ada batu besar. Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta
kampak dan Nabi langsung turun. Jadi Nabi itu langsung turun, ikut menggali parit dan ikut mengangkat tanahnya. Jadi tanah parit itu diangkat, ditaruh di bagian dalam. Karena kalau ditaruh di bagian luar itu bisa jadi batu loncatan kuda. Maka yang di bagian luar itu bersih. Tanahnya ditaruh di bagian dalam. Dan batu itu, kalau batu yang tadi tidak dipecahkan, dia mesti berbelok. Kalau ada belokan saja, itu sebagai sarana musuh untuk kuda melompat. Maka dia paritnya mesti lurus. Maka ketika ada batu besar yang menghalangi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan beliau langsung turun membawa kampak dan dipukul batu itu pecah. Setiap nabi itu Allah berikan kekuatan 10 kali lipat laki-laki yang paling kuat. Dan seluruh nabi yang 124.000 orang itu Allah berikan wajah yang tampan. Jadi nggak ada nabi itu jelek gitu. Kayak saya tidak ada. Tampan-tampan Pak Haji. Karena memang Allah memilih dan memberikan kepada seluruh nabi itu, kalau akhlaknya sudah pasti, karena itu manusia pilihan. Tapi Allah berikan kekuatan 10 kali lipat laki-laki yang paling kuat. Maka saat peristiwa yang ditantang bergulat itu sama laki-laki yang paling kuat itu, Nabi tak takut. Orang itu tak tahu kalau Nabi itu Allah berikan kekuatan 10 kali lipat laki-laki yang paling kuat. Jadi ketika memecahkan batu itu, pukulan pertama Nabi bertakbir. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bertakbir?" Kata Nabi, "Aku melihat besok kaum muslimin akan menguasai Yaman." Ini kalau tidak diterima dengan keimanan, kalau hanya dengan akal, para sahabat pasti sudah banyak meninggalkan Nabi. Jangankan Yaman mau dikuasai, kekuatannya yang kuat kala itu, di sana dulu dipimpin oleh raja yang besar, Ratu Balkis, tanahnya yang subur, rakyatnya yang kuat, tentaranya yang hebat. Jangankan ingin menguasai Yaman, yang di hadapannya itu ada 10.000 pasukan saja. Itu kaum muslimin sudah sedih, khawatir, ketakutan. Maka kalau tidak dengan keimanan diterimanya, maka kaum muslimin ini sudah banyak meninggalkan Nabi. Tak masuk akal. Kok bisa kita yang jumlahnya sedikit, yang lemah, tak punya senjata, akan menguasai Yaman. Lalu pukulan yang kedua, itu Nabi bertakbir. Kata Nabi, "Aku melihat besok kaum muslimin akan menguasai Persia." Di pukulan yang ketiga itu, Nabi pun bertakbir dan berkata, "Aku melihat besok kaum muslimin akan menguasai Romawi." Ini memang nggak masuk akal nih Pak. Dalam kondisi yang lemah, sempit, takut, jangankan menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai yang dihadapannya saja kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy Mekah itu saja masih ketakutan. Tapi keimanan sahabat itu luar biasa. Maka para sahabat itu semakin lama bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin sayang. Jadi kalau kita kadang bergaul dengan seseorang, sebelum kenal akrab sepertinya baik, tapi setelah kenal akrab, rupanya semakin kenal semakin nampak aibnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu semakin mengenalnya, semakin dekat dengan beliau, semakin sering dengan beliau, itu semakin terkagum-kagum, semakin percaya, semakin cinta. Bahkan para sahabat itu tak mau lagi berpisah dengan Nabi, saking cintanya.
Maka Sauban itu kisahnya itu kan begitu. Kalau berpisah dengan Nabi malam hari habis isya begini, pulang, Sauban pulang ke rumah, Nabi pulang ke rumah, Sauban itu tak bisa tidur. Khawatir besok pagi tak bisa lagi berjumpa dengan Nabi. Besok pagi subuh jumpa dengan Nabi, sholat berjamaah, lalu berpisah. Beliau sedih, nangis, sampai rumah nangis. Makan pun tak selera. Kenapa? Karena takut nanti siang atau sore atau malam tak bisa lagi berjumpa dengan Nabi. Sehingga saking rindunya dan cintanya kepada Nabi, selera makan berturun, berat badannya pun berturun, semakin lama semakin kurus. Maka Nabi bertanya, wahai Sauban, aku lihat engkau semakin lama semakin kurus. Jadi Nabi itu kalau di masjid bertemu dengan para sahabatnya memang memperhatikan. Wahai Pak Haji Rozi, saya lihat Pak Haji semakin lama semakin gemuk, misalnya gitu. Nabi hafal. Jadi Sauban itu ditanya, aku lihat engkau semakin lama semakin kurus. Kata Sauban, ya Rasulullah, aku kurus bukan karena tak makan, bukan karena tak ada makanan di rumah. Di rumah ada makanan, tapi aku tak sanggup untuk makan karena saking rindunya kepada engkau. Apalagi kalau engkau meninggalkan kami atau kami meninggalkan engkau, kami wafat duluan, besok pasti di surga tak dapat berjumpa lagi. Maka kata Nabi, besok di surga orang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Jadi kata Sauban, ya Rasulullah, kalaupun aku masuk surga, engkau masuk surga, kita tak akan berjumpa. Karena engkau pasti Allah berikan surga yang paling tinggi, sementara aku mungkin surga yang paling rendah. Nah, itu yang menenangkan hati Sauban. Kata Nabi, besok Allah akan kumpulkan kita dengan siapa yang kita cintai. Kalau engkau mencintaiku, engkau dapat surga seperti surga. Nah, kalau Nabi begitu, setiap sahabat yang bergaul dengan Nabi, yang ucapannya selalu baik, selalu memberikan teladan yang baik, maka semakin sayang. Kalau kita ini kan enggak, Ustaz Sukamto itu kayaknya baik. Dulu saya belum kenal baik sekali. Setelah saya kenal, ternyata begitu. Enggak mau lagi saya berkawan. Ternyata begini-begini. Kita kalau berkawan dengan orang, kadang semakin kita dekat, semakin kita sering berjumpa, semakin nampak aib-aib kita. Berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memukul batu tadi dengan kampaknya, tersingkaplah bajunya, lalu para sahabat melihat perut Nabi itu diikat dengan 2 batu. Berarti Nabi sudah tak makan ya. Sementara sahabat sudah mengikat perutnya dengan 1 batu, sudah lapar. Ternyata ketika sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perutnya diikat dengan 2 batu, barulah sahabat sadar bahwa Nabi lebih lapar dari mereka. Lalu Jabir bin Abdullah minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku pulang sebentar ke rumah? Kata Nabi, boleh. Lalu Jabir bin Abdullah baliklah ke rumah. Dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa dimasak? Ada. Seberapa banyak? Cukuplah untuk keluarga kita. Jadi kata istrinya, memangnya ada apa? Nah, kalau bahasa kita begitulah. Emangnya ada apa, Bang? Aku ingin mengundang Rasulullah makan di rumah kita. Masih cukup. Jadi Jabir ini memotong hewan, apakah itu ayam atau apa, pokoknya persiapan makanannya itu hanya cukup keluarga Jabir saja dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat. Lalu istrinya masak, udah disiapkan. Jabir bin Abdullah balik lagi ke tempat pembuatan parit, lalu dibisikkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Rasulullah, aku ingin mengundang engkau makan di rumah. Kalau kita rame-rame ini kan mengundang makan sendiri kan berbisik-bisik. Misalnya Pak Haji Roji, Ustaz juga tahu, nanti habis sisa ke rumah ya kita makan. Nah gitu. Karena persediaannya mungkin cukup untuk saya saja. Kalau persediaannya cukup untuk jamaah, mungkin diumumkan di WA group. Tetapi Nabi bertanya, seberapa banyak makanan yang ada di rumahmu? Jawab Jabir, kalau untuk engkau dan beberapa sahabat cukup ya Rasulullah. Coba umumkan kepada seluruh yang menggali parit ini untuk datang ke rumahmu dan makan bersama. Nah itu, gimana perasaan kita tuh? Pak Haji Rozi menyiapkan makan di rumah. Makan malamnya hanya cukup keluarga beliau dan saya saja. Tapi saya bilang sama Pak Haji, umumkanlah di masjid nih Pak Haji. Malam ini dimakan malam di rumah Pak Haji. Sudah ketakutan ini Jabir. Ya Rasulullah, makannya cuma sedikit. Cuma cukup untuk engkau dan beberapa sahabat. Udah umumkan saja. Nah, jadi kalau kita sekarang mungkin udahlah umumkan di WA grup PKN. Malam ini habis isya kita makan malam di rumah Pak Haji Rozi. Lalu Jabir ini balik ke rumah. Dia ketakutan. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengumumkan kepada seluruh sahabat yang menggali parit. Sahabat yang menggali parit itu 1.000 orang lebih, Pak. Ada yang berpendapat 1.500 orang. Sementara makanan yang disiapkan Jabir ini hanya untuk keluarganya, Nabi dan beberapa sahabat. Jadi kata istrinya, apakah Nabi sudah tahu makanan kita hanya sedikit? Sudah aku kasih tahu. Apa jawab istri Jabir bin Abdullah? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu, Allah tak akan menyia-nyiakan kita. Jadi bahasa istri Jabir ini dulu pernah diucapkan oleh Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina, lalu Siti Hajar melahirkan putra Ismail alaihissalam saat masih bayi. Allah perintahkan untuk mengantarkannya di Mekah, tanah yang tandus, gersang, tak ada penghuni, lalu ditinggalkan saja oleh Nabi Ibrahim. Siti Hajar mengejarnya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Jawab Nabi Ibrahim, iya. Kalau memang ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku. Allah pasti tak akan menyia-nyiakan kami. Nah gitu. Kalau ini tak ada iman, payah. Ditinggalkan di tempat tandus dengan seorang bayi, tidak diberikan bekal, apalagi ATM, apalagi kedai, apalagi rumah makan, tak ada. Orang pun tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, air pun tak ada. Tapi kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, Allah pasti tak akan menyia-nyiakan kita. Dan kalimat itu terulang diucapkan oleh istri Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi mengundang 1.000 orang lebih menggali parit itu untuk datang ke rumahnya. Lalu semua orang datang, Nabi masuk duluan. Beliau lihat makanannya, Nabi sudah masuk duluan, beliau lihat makanannya, lalu Nabi perintahkan kepada Jabir, suruh masuk sekelompok demi sekelompok. Jadi menggali parit tadi kan sudah dibuat kelompok-kelompoknya itu. Nah, kelompok satu masuk makan. Makannya kalau dalam kondisi mau perang, dalam kondisi seperti itu, nggak kayak kita di kafe. Berlama-lama minum kopinya segelas kecil itu bisa 3 jam. Makan ubi gorengnya itu yang sepiring kecil bisa 3 jam. Namanya makannya seperti makan tentara, tentu cepat. Satu kelompok keluar, kelompok kedua keluar, kelompok ketiga keluar, kelompok keempat, sampai selesai. 1.000 orang lebih itu selesai, semuanya makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun makan, semuanya kenyang. Lalu mereka pergi, Jabir
masuk ke dapurnya, ternyata hanya berkurang sedikit makanan itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan yang hanya cukup keluarga Jabir dan beberapa orang sahabat Nabi, dia bisa mengenyangkan seluruh pasukan penggali parit yang 1000 orang lebih. Jadi kata para ulama, kenapa itu bisa terjadi? Karena keikhlasan dan pengorbanan Jabir untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk umatnya. Jadi kalau saya lah misalnya, dalam kondisi seperti itu, kita sudah gotong royong seharian nggak makan, lalu ketua BKM membisikkan saya, Ustaz, makanlah di rumah saya. Oke, nggak usah kasih tahu yang lain. Oke, tentu makan kita. Apalagi kondisi kita lapar, perut sudah diganjal oleh batu, kondisinya memang luar biasa. Maka inilah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat susah, di saat lapar, di saat sempit, itu beliau tetap memikirkan umatnya, tetap memikirkan sahabatnya. Kalau Nabi mau egois, bisa saja, dah tak usah ngomong sama yang lain. Nasinya sedikit kan, atau usah ajak yang lain, kita makan aja. Maka seorang pemimpin itu memang mestinya begitu. Pak Haji Rozi kemarin menggerakkan galang dana bencana Sumatera, saya jumpa di jalan, beliau memang langsung turun ke jalan. Nah, jadi memang pemimpin itu memang begitu. Kami kalau IKADI menginstruksikan untuk galang dana Palestina, kami juga mesti harus turun ke jalan. Bahkan kami yang mesti harus lebih sering turun ke jalan. Itu yang kata Ustadz Budi Yainuddin itu, kalau kita turun ke jalan, mohon letakkan sebentar Al-Mukarram kita. Karena turun ke jalan itu bagi ustadz-ustadz itu jauh lebih berat dibanding naik mimbar. Naik mimbar itu ringan bagi ustadz-ustadz. Tapi turun ke jalan itu beratnya luar biasa. Maka bahasa saya ke kawan-kawan, turun ke jalan menggalang dana itu jauh lebih berat dibanding kita naik ke mimbar. Kalau naik ke mimbar sambil pejam mata kita bisa, insya Allah. Sambil pejam mata satu, insya Allah pun bisa, masih bisa membaca. Tapi kalau turun ke jalan itu tak semua sanggup. Ustadz-ustadz IKADI itu khotibnya berjumlah 55 orang sekarang. Itu tidak sampai separuh yang sanggup turun ke jalan. Tapi seluruhnya sanggup naik mimbar. Berarti turun ke jalan itu memang jauh lebih berat. Dan ini yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usulan Salman Al-Farisi menggali parit itu. Nabi tidak hanya memerintahkan, Nabi lah yang paling banyak bekerja, karena beliau bertanggung jawab 4 km itu beliau selalu keliling. Bahkan beliau turun ke parit itu mengangkat tanahnya ke atas sambil ikut menggali. Itu salah satu keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah perang itu Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 9. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para sahabat, termasuk kita. Maka kata Nabi itu, kalau kita membaca Al-Quran itu kita mesti membayangkan seolah-olah ayat Al-Quran itu turun kepada kita. Contoh misalnya surah Al-Baqarah 183, perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan perintah untuk Nabi. Al-Quran ini kan turun kepada Nabi. Tapi kita mesti membaca itu seolah-olah ayat Al-Quran itu turun untuk kita. Karena itu perintah untuk Nabi, perintah untuk sahabat Nabi, dan perintah untuk kita, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi itu membaca surah Ar-Rahman, di situ Allah turunkan ayat yang diulang-ulang. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu diulang-ulang. Apa kata jin yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran? Jin itu menangis dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, tak sedikit pun nikmatmu yang kami dustakan. Tak sedikit pun ya Allah dari nikmatmu yang kami dustakan. Jadi jin saja merasa Al-Quran itu diturunkan untuk dirinya. Dan kita mesti seolah-olah Al-Quran ini, ayat Al-Quran yang kita baca ini, seolah-olah diturunkan langsung untuk kita. Jadi kita lebih terasa ketika Al-Quran ini seolah-olah diturunkan ke kita. Maka dalam ayat 9 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum ijja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Apa nikmatnya kala itu? Kala itu waktu perang Khandaq, ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah parit itu jadi, pasukan kaum muslimin ini berjaga di depan parit. Ada pasukan berkuda, ada pasukan yang jalan kaki, sementara pasukan yang 10.000 orang itu tak dapat melewati parit. Hanya beberapa kuda saja yang berhasil melompat, dan itu bisa dilawan oleh kaum muslimin dan terbunuh. Maka yang tersisa di seberang parit itu menunggu, memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 27 hari. Maka 27 hari itu Nabi dan para sahabat tak bisa keluar ke Madinah. Apa barang makanan, bahan makanan yang ada di Madinah itulah yang dimasak. Maka sampailah kehabisan bahan makanan, sampai gandum-gandum yang tidak bagus pun dimasak oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan tentara. Jadi tentara Allah itu sebetulnya seluruh yang ada di dunia ini, termasuk di langit, di bumi, adalah tentara Allah. Maka Allah itu menenangkan orang-orang yang beriman bahwa tentara-tentara Allah itu akan selalu menyertai orang-orang yang beriman. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Tentara Allah itu selalu menyertai orang yang beriman. Apa saja tentara Allah? Semuanya tentara Allah. Yang Allah turunkan pada saat perang Badar itu adalah angin. Angin yang berhembus kencang. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat seluruh yang disapu angin itu terbang. Maka tenda-tenda orang-orang Yahudi itu semua beterbangan. Pasukan mereka kalang kabut, dan angin itu angin yang sangat dingin. Angin itu angin yang dingin sekali. Jadi tendanya sudah terbang, orang itu bercerai-berai, sebagiannya sudah balik duluan, sebagiannya masih bertahan, dan karena dingin yang amat sangat, mereka semua bubar balik. Maka peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah mengutus tentaranya untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suri toladan yang pertama, di saat Nabi lapar itu masih memikirkan sahabatnya. Maka seorang pemimpin sekarang itu mestinya begitu, tapi kadang berat Pak Haji.
Saya di IKADI jadi sekretaris kadang berat juga mau begitu. Tapi kita setidaknya sudah berusaha. Kami di IKADI itu ada BPH, Badan Pengurus Harian. Itu kadang hampir setiap malam merapat itu sampai jam 12, jam 1. Sementara pagi kita harus kerja lagi. Kadang kurang tidur. Tapi seorang pemimpin kadang memang harus begitu. Ada konsekuensinya tidurnya kurang, ada konsekuensinya istirahatnya kurang, ada konsekuensinya ya pikirannya harus dicurahkan ke situ. Sama dengan ngisi kajian ini Pak Haji, saya ngisi ini 1 jam, saya belajarnya 1 bulan. Nah cobalah itu, kalau syekh-syekh yang LC itu tanpa persiapan dia aman. Kalau saya mesti belajar dulu, buka ini, buka itu, belajarnya 1 bulan, nyampaikannya 1 jam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 tahun setelah perang Khandaq, waktunya hampir habis. 2 tahun setelah perang Khandaq itu ada perang lagi, perang besar, namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu dimenangkan lagi oleh kaum muslimin. Jadi Yahudi Madinah itu, orang Yahudi di Madinah itu kan kaya-kaya. Jadi ketika peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, Nabi SAW beserta para sahabat itu mendapatkan ghanimah yang banyak. Jatahnya Nabi saja itu 1 lembah berisi domba. Jadi kalau Nabi itu membagi ghanimah, rampasan perang, itu enggak sesuai keinginan hati, tapi itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengutus malaikat Jibril untuk membagi bagaimana cara membaginya. Dan jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu domba yang sebanyak di lembah. Jadi Nabi kaya lagi. Yang 2 tahun lalu Nabi menggali parit dalam kondisi lapar, tak ada makanan. Setelah ini Nabi menjadi kaya. Kalau kita nih dari susah tak bisa makan begitu, habis itu dapat domba 1 lembah, nah, itu udah santai nih, ratusan ekor. Setiap hari potong 1, setiap hari potong 1, makan daging terus nih tiap hari. Lalu setelah Nabi mempunyai domba yang banyak, sebanyak lembah itu, penuh lembah itu, jadi Nabi jadi jurkam, juragan kambing. Ada Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang punya domba sebanyak lembah ini?" Jawab Nabi SAW, "Laka in syi'ta." Kalau engkau mau, itu punyamu. Kalau kita semana, nah ini yang punya nih, kan gitu. Jawab Nabi, laka in syi'ta. Kalau engkau mau, itu punyamu. Kalau Arab Badui ini kan berbeda dengan para sahabat yang segan. Kalau misalnya saya tanya Pak Haji Rozi, Pak Haji Rozi, itu domba sebanyak lembah punya siapa? Padahal punya beliau. Kata beliau, laka in syi'ta. Kalau Ustadz mau, itu punya Ustadz. Saya diam aja, tapi dalam hati saya ngejek ini Pak Haji. Masa kayak gitu? Tapi saya diam. Sahabat diam. Tapi Arab Badui ini tipenya dia orangnya kan belak-belakan. Apakah engkau mengejekku ya Rasulullah? Lah, tidak. Laka in syi'ta. Jika engkau mau, itu punyamu. Dibawa betul itu 1 lembah itu. Domba itu dibawa pulang kampung. Lalu kaumnya di kampung itu bertanya, domba ini punya siapa? Lalu Arab Badui itu bercerita, aku jumpa dengan Rasulullah. Dia baru masuk Islam. Aku jumpa dengan Rasulullah. Aku tanya domba itu milik siapa? Ternyata milik dia. Kata dia, kalau aku mau, suruh ambil aja, aku bawa balik lah. Jadi begitulah Nabi SAW, saking pemurahnya. Jadi kata Arab Badui itu, aku melihat Rasulullah itu orangnya dia tak takut miskin. Seluruhnya dikasihkannya.
Padahal dia baru mendapatkan, belum menikmati. Tapi ketika ada orang bertanya, dikasihkannya. Nah itu kalau kita agak berat nih. Ustaz, ini tablet siapa? Laka in syi'ta. Agak berat nih urusannya, Ustaz. Kalau Nabi memang langsung dikasih. Maka suri toladan yang bisa kita ambil dalam kondisi Nabi setelah dulu 2 tahun itu lapar, menahan lapar beserta para sahabat, tak bisa makan, bahkan dikepung selama 27 hari. Setelah mereka kaya, Nabi tidak kikir, dikasih saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 tadi ada 3 yang mesti kita teladani dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita ingin meneladani Nabi, lanjutan ayatnya tadi, liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Yang pertama syaratnya yaitu Nabi itu mengejar ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengikut Nabi, kita berusaha mengejar ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti keberkahan akan mengikut kalau kita tujuannya mengejar rahmat Allah. Yang kedua, Nabi itu orientasi hidupnya akhirat. Maka sebanyak apa domba yang ditanyakan tadi dikasihnya semua. Kalau kita orientasi hidupnya akhirat, maka Allah akan jamin kehidupan di dunia. Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan dalam kehidupan kita di dunia. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu banyak mengingat Allah di dalam hati, di dalam lisannya, dalam perbuatannya. Kita kadang tak bisa mengikut begitu, paling tidak kita di dalam lisan mengingat Allah, walaupun di hati kadang lalai. Kadang kan kita berzikir subhanallah, subhanallah, lisan kita subhanallah, tapi hati kita entah kemana-mana. Tapi kata para ulama itu jauh lebih baik dibanding lisan tak mengingat Allah, hati pun lalai kepada Allah. Maka usahakan lisan ini selalu mengingat Allah, walaupun hati masih lalai. Kita tetap memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun pikiran ini kemana-mana, 2 hari lagi tagihan bank, 2 hari lagi kredit, 2 hari lagi ini, 2 hari lagi bayaran anak sekolah, 2 hari lagi ini gajian masih lama dan sebagainya. Tapi lisan kita tetap subhanallah, subhanallah. Itu jauh lebih baik dibanding kita tidak menyebut nama Allah dan hati ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.